kata-kata mutiara ataupun motivasi. Ya. Kata-kata apa? Mutiara. Kenapa bukan kata-kata emas? Tapi mutiara. Karena memang harganya lebih mahal mana? Mutiara. Jadi ngambilnya mutiara. Jadi kata-kata yang mahal, termahal. Ya. Kita disebut sebagai petuah. Apalagi peribahasa. Apalagi ya. Baik. Kita teruskan halaman 32. Nomor 32. Ikuti saya. Fakir qabla an ta'zima. Fakir qabla an ta'zima. Fakir qabla an ta'zima. Apa artinya? Berpikirlah dahulu kamu berkemauan. Ya, berpikirlah kamu sebelum kamu berkemauan atau merencanakan atau melakukan sesuatu. Pikir, ya, karena semuanya ada efek positif negatif. Panjenengan dari rumah mau pergi ke masjid, pikir dulu apa positif negatifnya, tulisan kalau boleh. Tulis nomor 1 positifnya, aku kalau pergi ke masjid Wancai dapat apa? Dapat ilmu, dapat pahala. Belajar, dapat ilmu. 2, Dapat pahala. apa? Ayo ditulis apa nomor 2? Dapat teman. 3, ya, bersilaturahim. 4, sholat jamaah. 5, nyemplungin kotak. 6, apa bu? Ya boleh makan bersama. Ingin etikaf, berpikir di masjid walaupun sebentar. Apalagi banyak, tidak perlu ditulis sampai 20. Ternyata kalau kita pikirkan satu persatu, wah pahalanya luar biasa. Kita pergi ke masjid, sholat jamaah. Ingat dalam banyak hadis disebutkan, 1 langkah menuju ke masjid, kita akan dicatat 10 kebaikan 1 langkah. Kalau dari Yulong ke sini berapa langkah? Kalau jalan kaki, akan dihapus 10 keburukan atau kesalahan. Akan ditingkatkan 10 derajat. Waduh, jadi hebat banget. Luar biasa. Mau ke masjid, mau sembahyang tak, belum lagi mau belajar, mau sembahyang. Ya. Bahkan niat sholatnya itu jamaah akan digandakan kepada 27 derajat. Kalau kita sholat berjamaah, wah luar biasa. Di samping keuntungan-keuntungan itu, ya, keuntungan yang bersifat spiritual ataupun moral, ya, kita akan mendapatkan hati lebih tenang, ya biar tenang apa enggak? Rasanya adem. Coba kalau di Victoria sekarang panas, ya biar udah panas ketipu lagi. Kan ada yang ke Victoria ditipu, ada yang hilang duit, ya biar sudah panas. Kalau hari Minggu itu, waduh banyak sekali padat, panas kemarin, ya. Pernah libur hari Minggu? Pernah duduk di Victoria, duduk-duduk gitu. Pernah juga ya. Apalagi kalau sekarang panas dan luar biasa. Ya. Nah di masjid luar biasa, badannya adem, hatinya adem, pikirannya enak. Oh
Oh, jadi keuntungan ini kita harus pikirkan kan, sebelum kita datang. Dan ternyata bagus, ya sudah kita berangkat. Nah, itulah maksudnya. Ya. Jadi kemanapun sebelum kita melangkah, pikir-pikir dulu. Kalau kita ingin diajak teman, Mbak, hari Senin ini saya traktir di Galaksi, Mbak. Oh, Galaksi di Wancai saya. Tempatnya ngumpul-ngumpul aja. Nggak tahu tempatnya. Anak-anak muda-mudi ya minum-minum di bar-bara. Diajak gratis loh, gratis 1 hari penuh. Kamu nggak usah bayar. Kira-kira kita menjawab mikirnya apa? Kenapa sih? Paling gitu nanya dulu. Ya nantilah 1 jam lagi ya kita kasih jawaban. Kita mau mikir dulu nih. Ya kita mikir. Kalau aku kesana, negatifnya 1. Apa bu negatifnya? Tempat apa sih Pak itu? Hah? Tempat apa? Tempat bar-bara. Yang nego ada semua. Nah, disko-diskoan. Diskotik. Apa? 1 untuk kerugiannya apa? Dicatat, dipikir apa? Kalau diajak kayak gitu tuh. Buang-buang waktu. Ya buang waktu. 2. Nggak ada untungnya. Kalau duit di traktir loh makanan. Mabok. Ya kedua teler. Pelet. Ketiga kupingnya budek. Punya budak. Kenapa kupingnya budek? Dengan karaokean. Oh, musiknya kalau di diskotik itu. Saya pernah di daerah mana ya, jalan aja. Tapi memang nggak kedengaran kalau nggak dibuka, karena tidak keluar ya. Itu kok dibuka itu waduh, kupingnya, ya, apalagi di dalam, di luar yang buang duduk keras kan, ya. Apalagi di dalam di situ berjam-jam, makanya budek akibatnya. Orang yang budek itu biasanya sering dengerin musik ataupun yang keras-keras, ya. Dan kalau sudah budek itu ngomongnya keras. Iya, sudah terbiasa. Ya, karena ada biasanya teriak-teriak. Ngomong di disco itu loh. Ngomongnya jerit itu. Makanya kebiasaan jerit di luar itu. Dikiranya di mana? Dikiranya di diskotik. Jadi akan dapat mempengaruhi pembicaraan. Ya. Apalagi ruginya? Pulangnya nyasar. Kayak ya. Mabuk. Jalannya sempoyongan, pikirannya apa? Mumet habis mabok, ya sampai di rumah majikan, Diomeli. di terminer karena jalannya sempoyongan, ya ditanya budek karena pikirannya mumet, ya. Akhirnya majikan gak suka dengan perangainya orang seperti ini, diterminatlah marah. Nah jadi ini perlu kita pikir, apa yang kita akan lakukan, pikir terlebih dahulu. Ya, ada pepatah Inggris yang sering saya sebutkan, ya, adalah look before lead. Look itu lihat, pandang ke depan sebelum Anda melangkah. Jadi jangan langsung langkah, kita nggak ngeliat di depannya ada jurang. Kalau kita melangkah ada jurang, kejebur apa enggak? Nah, lihat tuh, sama kita melangkah ke depan sambil baca HP. Di depan kita ada tiang listrik, kejedot apa enggak? Wah, banyak kejadiannya. Karena kita nggak berpikir melihat. Nah, ya. Banyak gara-gara HP ini, orang pikirannya pada semrawut. Di lift itu sering banget itu. Dia masuk langsung ini aja, nggak nempel gitu. Iya. Mana ini gitu? Boleh masuk lagi di bawah itu. Nah, sering sekali itu. Kadang listrik kalau jalan di orang kata masuk. Nah itu karena nggak berpikir, udah masuk kok nggak mikir gitu loh, nggak mikir mencet. Nah, harusnya masuk itu ya, pikir pencet yang mana, aku lantai 51. Iya, Padahal dia mau ke lantai 1. Iya. Nah, rugi apa enggak?
Lu gila. Kata orang Cina, lu gila. Lu gila jadi apa? Lo gila. Lu gila. Gila karena sampai 51 padahal lantai 1. SJC. Ya, karena stres pikirannya mikirin HP itu. Ya. Akhirnya dia lupa mencet 51. Sampai tingkat 11 baru sadar. Naik terus. Iya, mau turun lagi tanggung, mau ke atas. Akhirnya shopping ke atas. Akhirnya dia terlambat punya janjian ya dengan orang di lantai 1 gitu, tunggu ya, diomelin nggak bisa. Nah, ya. Akibat kita tidak memikirkan, konsentrasi, fokus kepada apa yang kita lakukan. Makanya perlu dalam Islam itu perlu sekali ya memperkuat azam ataupun niat dengan betul-betul, dengan teliti, asal jangan ikut ya. Jadi harus dipikirkan ya. Contoh apa lagi? Kita kalau misalnya diajak apa gitu lah, atau ada undangan apa gitu, kita perlu dipikirkan apa manfaatnya, apa mudaratnya. Ini perlu supaya apa? Tidak merugi. Ya. Oke. 33 kita lihat ada 5 menit lagi. Jadi ngerti ya Pia, 32 ya. Sudah hafal tuh? 32 ini pendek banget itu. Fakir qabla antahzima. Fakir qabla antahzima. Fakir qabla anta. Ini penting kalau dihafal dan kita memahami. Ibu nanti kalau misalnya disuruh ngasih ceramah tausiah 3 menit, oh cukup 3 menit ya Bu ya. Di rumah, di keluarga, di kampung ya. Ada anak-anak kumpul, kita kasih ini. Lagi kumpulan anak-anak misalnya ya, anak SD, TK, SMP, kasih 2 menit, kasih ceramah ini. Bisa ya Bu ya? Iya, belajar ya. Kita belajar memberikan motivasi kepada anak-anak kita atau kepada teman-teman kita ataupun ibu-ibu kita di kampung. Ya. Perlu. Udah ngapal ini aja. Fakir antahzima. Fakir ya pikir. Fakir itu pikirkanlah. Fakir itu pikirkanlah. Qobla ya, qobliya, bagia kan sering ngomong gitu ya. Qobla itu sebelum. Antahzima, kamu berazam ataupun berniat, berkemauan. Baik, nomor 33, ikuti saya. Man arafa bu'das safari ista'adda. Man arafa bu'das safari ista'adda. Man arafa bu'das safari ista'adda. Apa artinya? Barang siapa tahu jauhnya perjalanan, bersiap-siaplah. Nah, itu kita semua penting nih. Kita kalau mudik atau diajak majikan ke Jepang, kemana-mana lah kita mau pelesiran ya dia, maka wajib hukumnya dia bersiap-siap terlebih dahulu. Ini diingatkan dan ini saya praktekkan ya. Saya kalau mau mudik, mau ke Cina, mau ke Makkah, mau ke Arab Saudi. Kalau biasanya kalau Arab Saudi itu balik kampung, saya 2 minggu itu saya sudah buka tas gedenya kopernya, taruh di pojok, tapi dibuka, jangan ditutup, dibuka. Ada ingat barang sedikit masuk situ, ingat lagi apa masuk, dimasukkan bisa pokoknya,
dimasukkan. Yang ingat dimasukkan, yang mau dibawa pulang, ya. Baju apalah untuk keperluan, untuk hadiah masuk. Mau dimasukkan dulu, ya. Nah, 4 hari sebelum terbang baru diberes-beres. Kan enak ya. Ataupun saya biasanya menulis, sudah saya tulis catat semua dari 1 sampai 40, ya, barang yang harus dibawa. Kalau saya misalnya ke Mekah, 1 paspor, 2 apa bu, tiket, 3 dompet. Dompetnya ada 2, dompet Hongkong, dompet Arab Saudi. Nah, kayak gitu, ya. Duitnya dolar US, real, nah, kayak gitu, dan Hongkong. Nah, gitu. Apalagi 4 HP-nya ada plus lagi, charger, apa ini, apa namanya, power bank, kabel, kemudian kabel panjang. Kalau saya bawa kabel panjang itu mesti tujuannya bareng-bareng temen di kamar ataupun di tenda, di kemah, di padang Arafah, di Mina. Karena kebanyakan atau hampir sama sekali nggak ada bawa yang panjang ini, nggak ada, masing-masing untuk sendiri aja. Jadi ketika di Arafah Mina, berebut satu ini cuma berapa biji ininya kan ya. Nah kalau saya bawa, berebut, saya langsung 2 menit udah numpuk semua itu. Nah jadi dapat pahala. Kemudian bawa tali rapi lagi, bundel itu bisa. Sampai di hotel atau asrama, pasang di luar itu atau di orang pada gantung semua nyuci ya. Di Arafah juga begitu, dari mulai tenda pojok sana sampai pojok ini, pasang handuk, baju semua tadinya nggak ada. Nah jadi ini perlu semua harus dicatat, ya. Harus bersiap-siap sebelum terbang, dari mulai yang paling penting sampai ya sedikit penting. Semuanya harus disiapkan. Alhamdulillah cukup sampai di sini tepat jam 1. Sedikit-sedikit aja ya biar yang penting kita bisa mengamalkan. Baik, mari kita tutup pengajian kita dengan tasbih kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang